Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian majelis tadabbur Quran yang sejatinya Ustadz Umer Has, namun beliau berhalangan, yang insya Allah beliau akan mengisi di pekan kelima karena bulan ini ada Kamis kelima, sehingga malam ini kita tambah dengan materi yang menjadi bagian kami, yakni tadabbur surah An-Nur. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas, pekan yang lalu ya, yaitu pada ayat yang ke-4, 5, 6. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-7 sampai ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin idh qalu la yusufu akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Nabi Yusuf dan kisah saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya, yaitu ketika mereka saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya yaitu Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Jadi kita tahu Nabi Yakub alaihissalam memiliki 4 orang istri, yang salah satunya bernama Rahil. Dari Rahil ini lahir 2 orang anak yang bernama Yusuf dengan Bunyamin. 3 orang istrinya, yang 2 itu merupakan budak dari Rahil dan Laya. Jadi Rahil, Laya ini kakak beradik, masing-masing punya budak. Dari masing-masing istri ini lahir 2, 6. Yang 6 ini adalah anaknya Laya. Dari anaknya Laya ini kebanyakan nanti menjadi pejabat, penguasa, pemimpin, negarawan, politisi. Sementara anak keturunan Rahil nanti Nabi Yusuf alaihissalam ke bawah menjadi nabi. Walaupun nanti yang Bunyamin itu keturunannya nanti ada yang menjadi raja, yaitu raja yang kemudian memerintah pada masa Nabi Samuel. Ya, makanya orang-orang Bani Israel nggak percaya kalau keturunannya Bunyamin ini kemudian diminta atau ditunjuk menjadi raja. Kenapa? Keturunan Bunyamin itu rata-rata miskin dan bukan nabi. Ya, tapi ternyata ada yang diangkat menjadi pemimpin Bani Israel, yaitu Tolut pada masa kekuasaan Raja Jalut. Nah, Tolut ini adalah anak keturunan daripada Bunyamin. Ya. Jadi anak keturunan Nabi Yusuf kebanyakan menjadi nabi, sedangkan anak keturunannya Rahil, Laya, di antara Yehuda, Zebulon dan sebagainya, ini kebanyakan menjadi para raja, para penguasa. Ya. Saudara-saudara Yusuf yang jumlahnya 10 ini, mereka merasakan betul perbedaan kasih sayang bapaknya yaitu Nabi Yakub kepada Yusuf dan Bunyamin. Makanya mereka mengatakan idz qalu la yusufu wa akhuhu, ketika mereka berkata Yusuf dan saudaranya dan Bunyamin ahabbu ila abina minna, ternyata lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita yang 10 ini. Wa nahnu usbah, padahal kita ini kelompok yang besar. Ya, usbah itu kelompok yang kuat, orang-orang yang punya berbagai macam kelebihan. Inna abana lafi dhalalim mubin, sesungguhnya orang tua kita yang sikapnya lebih mencintai Yusuf dan Bunyamin ini jelas keliru. Ya, maka akhirnya mereka bersekongkol, uktulu Yusuf awit rohuhu ardon, kita bunuh saja Nabi Yusuf, kita bunuh saja Yusuf, atau kita buang ke sebuah daerah yang tak bertuan, daerah yang tak dikenal.
supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Uqtulu Yusuf awit rohuhu ardon yahlu lakum waju abikum. Udah kita bunuh dia, nanti kalau sudah nggak ada ya perhatiannya pasti kepada kalian juga. Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Habis itu kita tobat bareng-bareng. Kita jadi anak soleh lah, ya. Maka qala qailun minhum la taqtulu Yusufa. Ada salah satu dari mereka, ya, dari 10 anak ini yang tetap bagaimanapun Yusuf ini adalah adik sebapak, walaupun tidak satu rahim. Mereka merasakan benihnya sama, yaitu benih Nabi Yakub alaihissalam. Timbul rasa kasihan, lalu dia mengatakan la taqtulu Yusuf. Jangan sampai kita bunuh. Ya, kita nggak suka dengan Yusuf, tapi jangan sampai sejahat itu. Lalu bagaimana? Alquhu fi ghayabatil jubbi. Sudah, kita buang saja dia ke sumur. Yaltaqithu ba'dus sayyarah. Nanti mudah-mudahan ada musafir, pedagang, sayyarah. Kalau bahasa sekarang sayyarah itu mobil, ya. Sayyarah itu orang yang melakukan perjalanan. Nanti mungkin diambil sama mereka. Jadi kita buang ke sumur, tempat yang sumur itu biasanya dilalui oleh para musafir. Nanti kalau diambil ya sudahlah, ya. Jadi jangan sampai kita bunuh. Jamaah rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan tadaburnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ini banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pesan bagi orang yang bertanya. Kan tadi di awal sudah kita bahas bahwa kisah Nabi Yusuf ini adalah ahsanul qasas, kisah yang paling bagus. Pada bagian mananya? Nah, di sini di awal Allah kemudian mengisahkan bahwa ada sejumlah tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Yaitu kapan? Di antaranya adalah pada saat mereka berkata, sesungguhnya ayah kita lebih mencintai Yusuf dan adiknya. Ya. Jamaah rahimakumullah, kenapa Nabi Yakub lebih mencintai Yusuf? Banyak sekali alasan, ya. Tidak disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, tapi kalau kita lacak dalam sejarahnya, bahwa Nabi Yakub yang pertama kali beliau inginkan adalah menikahi ibunya Nabi Yusuf. Jadi sudah kita kisahkan awal perjumpaan Nabi Yakub ketika meninggalkan Palestina menuju Padan Aram. Di sana berjumpa dengan Rahil, wanita pengembala yang mengenalkan diri putra dari Laban, pamannya Nabi Yakub alaihissalam. Di sini Nabi Yakub sudah merasa bahagia karena ini wanita yang nanti akan dinikahinya. Dan Rahil ini seperti yang sudah kita jelaskan memiliki paras yang berbeda dengan kakaknya. Maka wajar kalau ibunya lebih dicintai daripada kakaknya, anak-anaknya pun juga demikian. Ditambah bahwa Rahil ini meninggal dunia sebelum Nabi Yusuf dewasa. Jadi ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rahil ini sudah meninggal dunia sebelum Nabi Yusuf dewasa. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa Yusuf kelak akan menjadi nabi. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan mimpi Nabi Yusuf. Maka tentu rasa karunia yang Allah tetapkan kepada Nabi Yusuf ini membuat rasa cinta Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf sangat berlebihan. Ya. Bagaimana dengan saudara-saudara Yusuf? Apakah mereka juga menjadi nabi? Tidak ada keterangan. Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa 10 saudara Yusuf ini adalah nabi. Walaupun di akhir hayatnya setelah mereka bertobat, mereka tetap orang-orang baik, mereka tetap orang-orang soleh. Ada ayat yang menyebutkan misalnya dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sebagian ulama yang mengatakan bahwa saudara-saudara Yakub ini juga mendapat karunia nabi. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 136 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim
wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Asbat itu nama untuk anak cucu Nabi Yakub. Kalau Qabail itu anak cucu orang Arab. Kalau Syu'ub itu anak cucu keturunan dari orang non-Arab. Misalnya tentang ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah menciptakan manusia itu syu'uban, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Berbangsa dan bersuku-suku. Selain orang Arab itu lebih dikenal dengan bangsa, ya. Jadi namanya dalam bahasa Arab adalah syu'uba. Kita ini syu'ub. Kalau orang Arab namanya qabilah, ya. Qabilah jamaknya qabail. Kalau orang-orang Yahudi namanya asbat. Ya, asbat ini adalah anak cucu keturunan 12 anak Nabi Yakub, itu namanya asbat, ya. Jadi ayat ini menyebutkan bahwa para nabi dan rasul beriman kepada Nabi apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan asbat. Tetapi pendapat yang kuat bahwa asbat di sini tidak ditujukan kepada 10 saudaranya Nabi Yusuf. Tapi kepada siapa? Kepada anak cucu keturunan Nabi Yakub yang ditakdirkan menjadi nabi dan rasul. Siapa mereka? Banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekitar 114.000 nabi, 313 rasul. Ini yang termuat di dalam riwayat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ada 114.000 nabi, bahkan ada yang menyebut 124.000 nabi dan 313 rasul. Ya, lebih dari 75% atau bahkan mungkin 90% itu nabi dan rasul turun kepada Bani Israel. Artinya sebagian besar nabi dan rasul itu merupakan anak cucu daripada Nabi Yakub alaihissalam, ya. Bahkan ada satu perkampungan yang penduduknya itu jumlahnya lebih dari 70.000. Itu 70.000-nya saja nabi semuanya. Antum bisa bayangkan ya, ibarat itu ada satu kelurahan, ya. Ya, kalau strukturnya itu berarti lurah, RW, RT, itu nabi semuanya. Sehingga waktu itu raja yang berkuasa namanya Raja Herodes. Ini terjadi pada zaman Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Saat Nabi Yahya dan Nabi Zakaria termasuk yang diminta oleh Raja Herodes untuk memberikan fatwa bolehnya menikahi anak tiri. Herodes waktu itu jatuh cinta kepada seorang perempuan cantik bernama Herodia. Ya, ini anak tirinya. Karena Herodes sudah menikah dengan ibunya Herodia. Tapi kemudian dia juga senang dengan Herodia, dengan anaknya. Dalam hukum Bani Israel gak dibolehkan menikahi anak tiri. Termasuk di hukum Islam juga begitu. Tidak boleh menikahi anak tiri kalau ibunya sudah digauli. Tapi kalau ibunya sudah digauli, belum digauli, maka fa illam takunu dakhaltum bihinna falaysa junaha alaikum. Kalau kamu belum menggauli ibunya, lalu kamu suka kepada anaknya, maka kamu ceraikan ibunya dan kamu boleh menikahi anaknya. Nah, ini dia minta fatwa yang intinya supaya dilegalkan menikah dengan anak tiri. Ya, tentu saja para nabi dan rasul ini menolak, termasuk Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria menjadi korban, Nabi Yahya menjadi korban. Bahkan salah satu permintaan Herodia itu maharnya adalah kepalanya Nabi Yahya. Karena Nabi Yahya dianggap sebagai penghalang terlaksananya pernikahan antara Herodes dengan Herodia. Akhirnya Herodia minta mahar kepalanya Nabi Yahya. Makanya kalau antum klik nanti, ya, Yohanes yang dibaptis, itu nanti gambar kepala Nabi Zakaria di nampan, ya, diserahkan Herodes kepada Herodia. Itu ya. Itu nanti video gambarnya banyak sekali, lukisan tentang kepala Nabi Yahya yang diserahkan sebagai mahar Herodes kepada Raja Herodia. Itu dalam satu hari, dalam riwayat yang sahih, Raja Herodes membunuh 70.000 nabi. Nah, itu sulit kalau nggak tinggal satu kampung, itu sulit, ya. Artinya tinggal di negeri Syam,
yang di situ kemudian para nabi dan rasul yang dibunuh dalam satu hari ada 70.000 nabi. Terbayang nggak gimana kira-kira ini? Ya artinya dari 124.000 nabi, maka lebih dari 70% itu tinggalnya di negeri Syam, dan mayoritas itu Bani Israel. Ya, maka anak cucu Al-Asbat inilah yang kemudian menjadi nabi dan rasul, dan mereka ini yang kemudian kita diminta untuk mengimani apa yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul ini. Kan dari mulai Nabi Yusuf, nabi yang pertama itu 400 tahun nggak ada nabi, Pak. Ya, artinya saya tidak tahu ada nabi atau tidak, tapi yang jelas dari sejak Nabi Yusuf meninggal dunia 400 tahun kemudian baru Nabi Musa lahir. Nah, Nabi Musa inilah yang kemudian mencoba untuk mengembalikan Bani Israel kepada ajaran Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Ya, tapi ternyata ketika nanti Nabi Musa dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah negeri Mesir, saat itu yang berkuasa adalah Firaun, dan mayoritas Bani Israel mengikuti ajarannya Samiri, bukan mengikuti ajaran Nabi Yakub atau Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai Nabi Musa ke bawah sampai Nabi Isa, itu jumlah nabi dan rasul dari Bani Israel banyak sekali. Ya, bapak anak gitu kan. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Harun kakak beradik, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ini ya. Kemudian ada Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa. Itu bukan kakak adik, Pak, bukan bapak anak, ya, tapi guru murid, gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cerita tentang bagaimana kecintaan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf dianggap berlebihan karena ada sejumlah alasan. Ya. Kemudian mereka berkata, Uqtulu Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini sepakat untuk membunuh Yusuf. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keajaiban. Nah, ini yang termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Di tengah konspirasi makar yang hampir sempurna, Nabi Yusuf sudah berada di detik-detik eksekusi. Tiba-tiba Allah memalingkan pikiran salah satu daripada saudara-saudara Nabi Yusuf. Inilah ya muqallibal qulub, bagaimana Allah menggerakkan hati salah seorang daripada 10 calon ataupun yang berencana untuk membunuh Yusuf. Tiba-tiba Allah tanamkan rasa kasihan kepada salah satu dari mereka atas saudaranya, yaitu Nabi Yusuf. Sehingga orang itu mengatakan, ya jangan dibunuhlah, bagaimanapun itu adik kita. Ya, kalau kalian ingin melakukan, cukup dibuang ke dalam sumur, dan nanti habis itu kita tobat benar-benar. Ya, toh kita hanya menginginkan supaya orang tua kita ini cinta kepada kita, dan kendalanya ada pada adik kita ini yang bernama Yusuf. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi ini salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah, bagaimana Allah kemudian memalingkan di antara saudara-saudara Yusuf untuk tidak jadi mengeksekusi Nabi Yusuf. Syekh Shalih Munajjid kemudian menyebutkan beberapa poin. Ya, beliau mengatakan annal ghirah tadfa'u ashabaha lid-darari wal idza. Cemburu itu bisa mendorong seseorang menyakiti dan mencelakakan orang lain. Ini pesan yang harus kita waspadai. Cemburu itu agak dekat sama dengki, ya Pak. Cemburu bisa dekat sama dengki. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu karena cemburu, bapaknya lebih sayang kepada Yusuf dan adiknya, maka yang 10 ini kemudian berusaha untuk mencelakakannya. Ini penting. Di antara makhluk Allah yang paling pecemburu itu siapa? Wanita. Ini antum harus waspada betul, karena wanita ini punya tingkat cemburu yang kalau laki-laki tidak siap, ujian perempuan ini dalam perkara kecemburuan itu sangat berat sekali. Ya, kita cuman pengen, mungkin ada seorang suami yang cuman pengen
sedikit memberi perhatian kepada orang tuanya. Nanti tafsirnya seorang istri beda Pak. Ya, ibu-ibu khususnya para akhwat, saya ingin sedikit ngangkat cerita. Salah satu penyakit yang bisa menimpa kepada akhwat ummahat terkait dengan anak itu penyakit baby blues. Sering dengar ya Pak? Ibu-ibu tahu ya penyakit baby blues itu penyakit yang bisa terjadi tanpa sadar menimpa kepada wanita pada saat dia hamil dan kurang mendapat perhatian dari suaminya. Bentuk penyakit baby bluesnya bagaimana? Dia lampiaskan rasa jengkel, marah, mangkelnya kepada sang anak. Tiba-tiba muncul rasa benci ketika anak itu lahir. Kenapa dia muncul rasa bencinya? Banyak faktor ya. Boleh jadi bayi itu tidak diharapkan kelahirannya, boleh jadi pada masa wanita itu mengandungnya tidak mendapat perhatian dari bapak anak ini. Ya, maka tiba-tiba saja ya kalau perempuan yang mengalami baby blues itu tingkatnya macam-macam. Yang paling ekstrim yang saya baca itu kisah seorang wanita, seorang suami sukses yang sibuk dengan pekerjaannya, yang gila kerja, nggak pernah membantu istrinya. Sampai akhirnya sang istri punya anak 5. Saya ada fotonya, foto ibunya, foto 5 orang anaknya, foto bapaknya. Ibunya cantik, bapaknya tampan, anaknya ganteng-ganteng. 5 orang anaknya itu dicemplungkan ke dalam bathtub, ya, satu persatu sampai mati. Sampai kemudian si perempuan ini dituntut hukuman apa ya saya lupa, hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Ya. Dan wanita ini kenapa melakukan begitu? Dia benci kepada suaminya yang tidak punya perhatian. Istrinya bekerja, mengurusi rumahnya, bapaknya sibuk cari uang sampai tidak memberi perhatian sama sekali kepada ya istri dan anak-anaknya. Ya, ini hati-hati Pak, tugas kita bukan cuma cari duit, ya. Walaupun itu bagian penting, tetapi perempuan memang sangat butuh sekali perhatian-perhatian kecil. Jujur dalam perkara yang satu ini nggak gampang Pak, betul nggak gampang. Kenapa? Perempuan itu maunya dipahami, tapi dengan bahasa isyarat. Sementara laki-laki itu sukanya dengan bahasa tegas, ya tidak? Kita sering nggak peka. Saya sendiri sering bilang, aku bukan wali yang bisa meneropong isi hatimu, gitu loh. Jadi kudu ngomong yang jelas, gitu kan? Nek nggak minta nggak dikasih, gitu Pak. Ini saya mewakili suara laki-laki Bu, ya. Ya, tolong perhatikan ibu-ibu, karena ibu-ibu ini suka merasa suaminya itu kayak punya ilmu laduni gitu ya, bisa mengetahui isi hati seseorang. Ya, maunya kita memahami dia, sementara dia pengennya cukup pakai bahasa isyarat. Dan ini harus paham Pak, betul bahasa isyarat istri ini berubah-ubah setiap waktu. Ya, masuk toko perabotan, megang-megang ceret, megang-megang termos. Itu komentarnya gimana? Bibi, termos kita yang dulu kemana ya? Paham Pak maksudnya Pak? Hah? Ya kita laki-laki jawabannya standar, ya nggak tahu lah, gitu kan? Ya, lo kamu yang nyimpen kan? Padahal maksudnya, Bo, dibeliin lagi Bi, udah hilang gitu, ya. Tapi dia ngomongnya apa? Kemana ya, gitu ya? Kan kita suka jengkel Pak ya. Dia sering menceritakan, mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu jawabannya, masih juga nanya sama kita, gitu kan? Ya, ya, cuman sekedar pengen diperhatikan, gitu ya. Tapi kita laki-laki ini ya. Oke, balik lagi, cemburu ini Masya Allah, itu yang istrinya 1 Pak ya. Yang istrinya 2 lebih ekstrim lagi cemburunya. Dan Anda gak usah kaget, cemburunya istri Nabi itu ekstrimnya menurut saya untuk kultur Indonesia itu lumayan ekstrim Pak ya. Antum tahu cerita bagaimana Ibunda Aisyah Saudah pecah-pecahan piring gitu ya. Terbayang nggak Pak? Jenengan jadi ustadz, kiai senior, kemudian disuguhi makanan sama istri kedua. Istri pertama datang langsung ditamplek, mangkoknya pecah, gitu kan? Ya, di depan orang banyak. Ya, istri jenengan ustazah juga. Coba bayangkan. Tapi Rasulullah ya cuma senyum. Beliau hanya mengatakan kepada para sahabat yang nonton adegan itu, ya, ibu kalian lagi cemburu. Sederhana aja ya. Terus mengatakan yang mecahin diganti ya, gitu ya. Jadi memang Masya Allah nih, saya harus mengulang kalimat ini
bahwa perempuan itu adalah kota terekstrim yang suhu dan cuacanya berubah-ubah. Sedangkan lelaki adalah penghuni kota tersebut yang harus siap dengan segala perubahan cuaca. Iya, musim hujan ya undang segera pakai jaket gitu kan. Ya, hawanya panas ya segera nyalain kipas. Nggak usah ngomel-ngomel panas banget nih, hujan lagi, nggak usah. Itu memang sebuah keniscayaan. Anda ngomel kayak gitu, kira-kira istri jadi tambah reda atau tambah emosi, Pak? Tambah emosi. Ya, jadi memang cukup disikapi dengan ya kalem aja gitu. Ya, nek enggak itu nanti jadinya berantem. Ini cemburu ini memang masya Allah ya. Kalau sudah babnya bab cemburu, ya di sini Syekh Shalih Munajjid mengatakan inna hadhil ghirah yumkinu an tuaddi ilal kaidi wal qatl. Kecemburuan itu bisa berdampak kepada membunuh atau membuat makar. Ada riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, nanti lihat di dalam kitab Syarah Nabawiyahnya punya Dr. Dia Al-Umri. Ya, terlepas bahwa memang hikmahnya Ibunda Hajar dan Saroh itu dipisah, yang satu di Palestina, yang satu di Mesir. Tapi ini ada riwayat yang memang menarik, Pak. Ya, kan begitu Ibunda Hajar menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, levelnya berubah, statusnya berubah atau tetap, Pak? Berubah. Tadinya budak, sekarang naik level menjadi istri. Itu dalam versi Israiliyat itu, Ibunda Saroh itu kan tuan, Hajar itu kan budak. Yang namanya budak itu kan disuruh-suruh terus, nggak boleh bantah, nggak boleh ngelawan apapun yang diperintah sama sang tuan, sang majikan. Sami'na wa ata'na jawabannya. Begitu kemudian akhirnya menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, levelnya sejajar nggak? Sejajar. Ketika disuruh-suruh, jawabannya apa? Aku sekarang sudah bukan budak kamu lagi. Kok nyuruh-nyuruh aku? Gitu ya. Kira-kira kalimat ini wajar nggak, Pak? Wajar nggak? Wajar. Ya. Itu dalam riwayat yang ditulis oleh Dr. Dia Al-Umri itu digambarkan Ibunda Sarah membawa golok. Ya. Dikejar-kejar Ibunda Hajar. Tak cincang-cincang dong, gitu ya. Suaminya Nabi, Pak. Tapi tolong pembacaan teks sejarah semacam ini jangan kemudian dibawa kepada konteks kekinian. Antum makan, kok sadis banget? Enggak, Pak, itu ya. Hal itu pada konteks masa lalu sesuatu yang lazim. Maksud saya begini, cerita-cerita semacam itu jangan kemudian dibawa pada konteks kekinian. Paham nggih? Kalau antum bawa cerita-cerita di zaman Nabi, di Bani Israel, di masa ketika perempuan itu tunduk kepada suami, di masa ketika seorang istri itu taatnya kepada sang tuan, itu kepada sang suami, seperti kata Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu mengisahkan istrinya Sa'id bin Musayyib itu mengatakan apa? Sikap kami sebagai istri kepada suami kami itu seperti sikap seorang budak kepada majikannya. Kira-kira istri sekarang kayak gitu nggak, Pak? Nggak ada. Lah kalau kemudian kisah itu dibawa pada konteks kekinian, istri kita ngelawan semua nggak namanya? Itu kalau kita bawa cerita istri kita ngelawan semua. Tapi ya enggak. Ini realitanya. Ya. Jangankan kok kita bawa cerita dari zaman Nabi orang Arab ke zaman sekarang. Kisah yang ada di Madinah dibawa ke Mekah, kisah yang ada di Mekah dibawa ke Madinah, itu saja beda. Ya. Umar bin Khattab itu pernah suatu hari menemui kaget ngelihat Hafsah itu kan putri beliau, istri Nabi SAW. Itu suatu hari itu omongannya kok kasar, keras, gitu ya. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, kamu kok ngomong kayak begitu sama Nabi? Nggak apa-apa, ya. Istri Nabi yang lain juga kayak begitu. Bahkan malah ada kok istri Nabi yang disentuh nggak mau tuh ada kok, ya. Umar kaget, nggak terima. Lalu Umar menganalisa, ini akibat banyak bergaul sama orang kota. Ya, di Madinah kan kampung, di Makkah kan kampung. Ya, setelah hijrah terjadi perubahan gaya. Umar bin Khattab langsung menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, saya awalnya bukan itu. Awalnya suatu hari istrinya Umar itu bicaranya agak tinggi. Ya, bukan Hafsah ya, istri beliau. Umar bin Khattab marah. Kamu kok sekarang suaranya tinggi, ngalahin saya? Kata istri Nabi, ya nggak apa-apa lah, istri Nabi juga kadang-kadang ngomongnya lebih tinggi dari Nabi kok. Kamu yang benar kalau ngomong. Iya, kalau nggak percaya coba tanya. Akhirnya menemui Hafsah. Hafsah, saya mau tanya, benar nggak salah seorang di antara kalian suka bicara lebih tinggi dari Nabi? Iya.
ya nggak apa-apa. Bahkan ada yang disentuh nggak mau juga ada, gitu kan? Ya, Umar bin Khattab marah, nggak terima, langsung beliau menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menceritakan, ya Rasulullah, aku suatu hari jengkel sama istriku, ya. Dia tak ingatkan supaya suaranya itu merendah, loh kok dia malah agak tinggi sedikit. Malah dia bilang, lah istri Nabi juga kayak begitu. Benar ya Rasul? Iya, nggak apa-apa. Wah, ini gara-gara ketularan penduduk Madinah. Dulu waktu kita di Mekah, istri kita nurut-nurut. Ini sejak hijrah nih, sejak tetangganya orang-orang kota, kok jadi kayak begini, gitu ya. Rasul hanya tersenyum Pak menghadapi begituan. Bisa dipahami ya? Ini cuma perpindahan dari Mekah ke Madinah, apalagi perpindahan dari Madinah ke Solo. Ya, dan itu sudah 14 abad yang silam, gitu loh. Jadi kalau hari ini kita melihat istri yang kayak gitu ngambek, marah, jengkel, nggak bukain pintu dan sebagainya, ya nggak usah langsung dituding wanita durhaka lah dan seterusnya. Ya, ini secara kultur sudah agak berbeda. Ya, walaupun poin-poin pentingnya harus kita sampaikan. Oke, kembali kepada masalah kecemburuan. Jadi Syekh Shalih Munajjid mengatakan anna hadhil ghirah yumkinu an tuaddi ila al-kaidi wal qatli. Bahkan kecemburuan itu bisa mendorong seseorang bukan hanya mencelakakan, tapi bahkan bisa membunuh orang. Ya. Walaysa mujarradul idza fa inna hadhil qadiyah qad awsalathum ila ayyas au ila qatli akhihim. Kecemburuanlah yang mendorong saudara-saudara Yusuf untuk tega membunuhnya, walaupun itu adiknya sendiri, ya, masya Allah. Maka ini para bapak, ya, kita yang dikaruniai Allah anak-anak, ya, walaupun mungkin potensi kita kecil, ya, potensi kecil itu karena kita nggak kayak Nabi Yakub yang istrinya 4, yang masing-masing punya anak yang ukurannya sepadan. Ya, istri kita rata-rata 1. Artinya ini warning buat mereka yang punya istri lebih daripada 1 dalam urusan berbagi mencintai anak-anaknya, maka tingkat sensitivitasnya lebih tinggi. Di pertemuan yang silam sudah kita singgung bahwa kisah Nabi yang menegur sahabat yang memberikan hadiah kepada anak dari istri yang kesekian, itu ditegur oleh Rasulullah SAW karena ternyata dia tidak melakukan hal yang serupa kepada anak dari istri yang lain, ya. Kemudian poin berikutnya, tabyitu taubah qabla dzanbi taubatun fasidah. Taubat yang direncanakan sebelum berbuat maksiat itu adalah taubat yang rusak. Ayolah sekali aja ntar habis ini kita taubat. Sering nggak Pak dengar kalimat gitu Pak? Udah dah nih yang terakhir gitu ya. Yang terakhir, ya. Naudzubillah summa naudzubillah, ada seorang calon pejabat atau pejabat, dia mau umroh Pak, tapi memang karena hobinya maksiat, gonta-ganti perempuan. Nah, dia pikir udah nih besok mau umroh, ini malam terakhir. Naudzubillah summa naudzubillah, malam itu dia masih datang ke komplek pelacuran, booking ke hotel, ya. Singkat cerita, itu malam dia terakhir bernafas, mati bersama wanita pelacur yang dia booking, ya. Padahal niatnya besok mau berangkat umroh, begitu loh. Karena dia pikir besok di depan Mekah, di depan Ka'bah akan tobat nasuha. Ini ya, ini dalam Islam itu tergesa-gesa termasuk yang dilarang, kecuali dalam beberapa hal. Salah satunya tergesa-gesa untuk bertaubat. Kenapa? Karena Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wa ard. Bersegeralah, kalian boleh tergesa-gesa untuk segera bertaubat, ya. Taubat yang direncanakan sebelum maksiat adalah taubat yang tidak sah, alias taubat yang rusak.
Maksudnya jika seseorang mengatakan yuk kita maksiat, nanti kalau sudah selesai kita tobat, kan cuma sekali, setelah itu kita kembali ke jalan yang benar, maka ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, uqtulu yusufa awit rahuhu ardi yahlulakum wajhabikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Nanti habis ini kita jadi orang soleh. Maka ini merupakan taubat yang rusak. Artinya Allah tidak menerima taubat model saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya. Jadi kalau mereka mengatakan ayo berbuat dosa dulu kemudian tobat seperti ini tidak diterima, siapa yang menjamin bahwa setelah berbuat dosa dia akan kembali ke jalan yang lurus dan benar-benar menjadi orang soleh, ya. Dan ini yang sering membisikkan ke telinga kita syaitan, ya, ketika seseorang itu kemudian niat taubat tapi kemudian ditunda-tunda. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Ishaq. Saudara-saudara Yusuf bersepakat untuk melakukan urusan yang sangat besar dan keji. Apa itu? Pemutusan silaturahim, durhaka kepada orang tua, tidak punya belas kasih kepada anak kecil yang tak berdosa, dan juga kepada orang tua yang rentah, ya. Jadi konspirasi ini memuat di dalamnya 3 dosa besar. 1, memutuskan silaturahim. Bagaimana tidak? Ya. Dia dengan saudaranya kemudian dia bunuh. Yang kedua tujuannya adalah untuk memisahkan bapak dengan anak. 1 dosa membunuh, 2 dosa memutus silaturahim yaitu memisah bapak dengan anak. Yang ketiga betul-betul menyiksa orang tua yang sudah rentah. Kenapa? Dampak dari terpisahnya Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf itu Nabi Yakub sampai matanya tidak bisa melihat dengan sebagaimana normalnya. Ada yang mengatakan Nabi Yakub bukan buta, ya, tapi pandangan matanya rusak. Ya mungkin akhirnya lebih mudah dibahasakan dengan buta. Tapi yang pernah saya dapatkan tidak buta sebagaimana orang buta, Pak, ya. Tapi pandangan matanya kabur atau tidak bisa melihat dengan sempurna, ya. Sehingga ketika nanti kemudian jubahnya Nabi Yusuf dikembalikan, pandangan orang tuanya kembali normal sebagaimana sedia kala, ya. Jamaah rahimakumullah, ayat ini mengisahkan betapa besarnya dosa pemutusan silaturahim atau durhaka kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bi arsyir rahman. Rahim itu bergelayut di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Man wasolahu man wasolaha wasolahullah. Siapa yang menyambung rahim, Allah akan sambung hidupnya. Waman qata'aha qata'ahullah. Siapa yang memutusnya, ya, maka Allah akan memutus kehidupannya, ya. Ar-rahimu mu'allaqatun bi arsy rahman atau silaturahim. Rahim ini maknanya adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Ada beberapa tafsir, di antaranya yang memiliki hubungan darah. Ada juga yang mengatakan rahim itu adalah yang memiliki hubungan waris. Orang yang mendapat waris ini masuk di dalam jatah rahim. Ya, tetapi pendapat yang kuat adalah para mahram yang memang satu nasab dengan kita itu adalah rahim. Termasuk juga yang bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram, tapi bagian daripada agak dekat, ya, dengan nasab kita, ya, karena satu kakek berarti kan. Jamaah rahimakumullah, dalam Islam silaturahim ini mendapat perhatian yang sangat serius sekali. Dan di akhir zaman salah satu ciri yang Rasul sebutkan adalah qat'ur rahim. Banyaknya fenomena orang yang kemudian memutus silaturahim. Dan saya harus tekankan di sini, di dalam Islam silaturahim itu
itu mendapatkan porsi pengalokasian harta kita yang cukup dominan. Ya. Jadi jenengan ini Pak, kerja cari rezeki, dapat uang atau gaji, itu harus menyediakan porsi untuk silaturahim. Bahkan andai kata Anda mengeluarkan uang jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran, tapi kemudian rahim yang terputus itu menjadi tersambung kembali, dalam Islam itu bukan kemubadiran. Itu tidak dihitung sebagai kesia-siaan. Ya. Artinya kalau jenengan itu cari uang, cari rezeki yang banyak dengan niat untuk menjaga silaturahim, karena Anda punya saudara banyak sekali, istri juga punya saudara banyak sekali, bapak ibu Anda punya saudara banyak sekali, ya, Anda punya paman bibi sampai 15, ya, punya ipar, adiknya istri, kakaknya istri sampai sekian. Kita juga punya kakak, adik, punya ponaan, punya cucu sampai sekian. Maka ini Masya Allah Pak, anggarannya sangat besar sekali. Dan Rasulullah SAW ketika bicara harta, maka banyak sekali dibelokkan untuk program silaturahim. Misalnya di dalam hadis Abu Kabsyah Al-Anmari, Rasulullah SAW bersabda, Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu hanya milik 4 orang. Yang pertama adalah abdin razaqahu wa huwa ilman wa malan fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu bihi rahimahu. Dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah Sang Pencipta, dengan hartanya dia sambung hubungan silaturahmi, ya, keluarga dia. Jadi ini peran menyambung hubungan rahim memang anggarannya sangat besar sekali. Jenengan punya temen SD, SMP, baiknya luar biasa, suka nolong kita, suka bantu kita, bahkan gratisin sekolah kita dan sebagainya. Lalu setelah SMP kita pisah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak pernah jumpa. Dulu padahal waktu SD sampai SMP dia sudah kayak kakak adik kita, ya, kakak atau adik kita. Wes lebih dekat kita dengan dia daripada kakak adik kandung kita. Terus SMP pisah, SMA nggak tahu, kuliah sudah nggak pernah lagi. 15-20 tahun Anda nggak pernah kenal, nggak pernah ngubungi dia, nggak pernah kontak dia, nggak pernah berkunjung ke rumah dia. Dosa nggak Pak? Dosa tidak? Hah? Enggak ada hubungan apa-apa, itu cuma temen. Tapi jenengan waktu kecil tahu bahwa kakak jenengan karena orang tua itu nggak mampu, akhirnya dititipkan di panti asuhan, atau dititipkan kepada suami istri yang nggak punya anak, kemudian dibawa pisah dengan kita sejak kecil, itu kan? Ya, sampai kemudian kita usia 30 tahun dan kita dikasih tahu, kamu itu sebenarnya punya adik, ya, kamu punya kakak, kamu sudah pisah dengan kakak kamu itu sejak kamu umur 2 tahun, ya. Sampai akhirnya kita tahu setelah 30 tahun berpisah, kita tahu dia ada di Malaysia sana, itu kan? Ketemu Facebooknya, ya, kemudian dilacak, oh bener, ya, ini adalah kakak kandung kita. Jenengan nggak punya niat untuk berkunjung ke sana, itu dosa itu Pak. Minimal nyapa, say hello lah gitu ya, Kak, kenalkan saya adik kamu gitu ya. Itu harus. Nek sampai enggak, itu bagian daripada qat'ur rahim, memutus silaturahim, ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, banyak orang yang memutus silaturahmi karena uang. Artinya karena harta dia putus silaturahmi dengan kakak adiknya dan sebagainya. Tapi justru harta ini menjadi sarana yang paling utama untuk menyambung silaturahim. Dan kalau Rasulullah SAW mengatakan siapa yang ingin rezekinya diperluas, umurnya diperpanjang, hendaknya dia menyambung hubungan silaturahim. Maka yang dimaksud dengan silaturahim ini bukan sebagaimana definisi silaturahmi para motivator, gitu loh. Para motivator itu kalau mendefinisikan silaturahim itu kan kunjungan ke rumah ustadz, kunjungan ke rumah ikhwan, kunjungan ke rumah orang kaya, kali-kali pulang dapat tender, dapat proyek, kecipratan order gitu kan? Ya, enggak Pak. Itu bukan silaturahmi, itu namanya ziarah gitu kan? Ya, itu nyeles namanya gitu ya. Kan kita sering, yang pertama Ustadz saya mau silaturahmi gitu kan ya. Yang kedua saya punya produk bagus nih gitu kan.
Itu bukan silaturahmi, Pak. Itu ya. Silaturahmi itu berarti Pak, saya mau silaturahmi. Saya dengar Bapak punya putri ya, sudah umur 22 tahun. Saya jomblo, Pak. Nah, itu silaturahmi namanya. Nyambung gitu ya. Ya, jadi mertua, itu silaturahmi namanya. Jadi saya agak khawatir kalau ada orang yang datang-datang mau silaturahmi, itu agak khawatir gitu ya. Belum siap mantu gitu ya. Udah habis yang mau dimantu gitu ya. Masih lama lagi ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasul mengatakan siapa yang umurnya pengen diperpanjang, rezekinya pengen diperluas, hendaknya dia silaturahmi. Yang dimaksud adalah berkunjung kepada paman, bibi, kakek, nenek, kakak, adik, ponakan, sepupu, didatangi, dikunjungi tanpa niat apa-apa kecuali semata-mata menyambung. Dan ingat, itu nambah duit atau ngabis-ngabisin duit, Pak? Ngabis-ngabisin duit. Tapi itu harus dijalani. Allah akan janjikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan orang yang malas kayak begitu, itu rezekinya sempit, Pak. Gitu loh. Ya, memang harus dikuatkan kayak begitu. Saya suka mengevaluasi. Ya, ini mana lagi ya bibi paman yang belum saya kunjungi, belum kita datangi. Harus disempatkan begitu. Ya. Kenapa? Ini salah satu kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga kita, yaitu menyambung silaturahmi. Ya. Dan kalau seandainya ya dengan cara itu harta Anda habis, maka dalam Islam ini bukan sesuatu yang tercela. Sampai seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala mengatakan, la khaira fi man la yajma'ul mala fayaqdi bihi dainahu wa yasilu bihi rahimahu au yakuffa bihi wajhahu. Tidak ada kebaikan bagi orang yang enggak berharta, yang gara-gara dia tidak berharta akhirnya hutang-hutangnya enggak terlunasi, silaturahminya tidak bisa disambungi, dan wajahnya tidak bisa ditutupi karena hobinya minta-minta, karena enggak punya harta, kemudian dia tidak bisa menyambung hubungan kekerabatan. Artinya fungsi harta yang paling utama ada 3. Satu, menutupi kebutuhan-kebutuhan kita, hutang-hutang kita, tanggungan-tanggungan kita. Yang kedua adalah menyambung hubungan kekerabatan dengan berkunjung, mendatangi mereka, membawakan oleh-oleh, hadiah dan sesuatu. Yang ketiga adalah menahan diri supaya kita tidak meminta-minta kepada orang lain. Ya, maka sebanyak apapun harta antum yang halal, kalau digunakan untuk melaksanakan 3 hal ini adalah penggunaan yang sangat masyru' di dalam Islam. Jadi tadi saya katakan, seandainya antum harus kehilangan uang, menghabiskan uang jutaan, belasan juta, bahkan puluhan juta, bahkan lebih daripada itu, kalau dengan cara itu kemudian hubungan kekerabatan kita bisa disambung, bahkan kita bisa menyambungkan yang tidak bisa terhubung. Ya, kita tahu ada saudara kita yang barangkali nggak bisa untuk menyambung silaturahim, kemudian kita fasilitasi. Jangan pernah merasa rugi, Pak. Ya, buat kita yang mampu, jangan pernah merasa rugi karena kita sudah memfasilitasi saudara-saudara kita, bibi-bibi kita, ponakan-ponakan kita yang tidak mampu. Ya, yang paling sering ini kan, sebutlah misalnya ada saudara kita yang mantu, gitu Pak, arep mangkat renek transport, terasa nggak Pak? Ya jadi kepengen tapi piye gitu kan, aku nek digratis sih yo gelem gitu kan, banyak tuh Pak yang gitu Pak. Ya, nah bagi yang mampu dipikul. Tapi sekali lagi Islam ini adil. Nah, Islam ini adil gitu kan. Artinya apa? Yang paling bagus adalah yakuffa bihi wajhahu. Dia bisa menahan air mukanya. Begitu. Kalau dalam seminar bisnis kemarin sudah saya sampaikan 10 rahasia bisnis Abdurrahman bin Auf. Nomor 1 apa? Mental anti gratisan. Itu penting gitu ya. Karena ini mentalnya Abdurrahman bin Auf yang sangat luar biasa. Dalam kondisi kepepet, dalam kondisi yang sangat butuh, ditawari rumah, ditawari aset, ditawari istri, bahkan ditawari semuanya. Kata beliau apa? La hajatan li fi malika. Aku tidak ada kebutuhan. Ya, semoga Allah memberkahi hartamu. Tunjukkan di mana pasar, saya akan tak cari harta sendiri. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini poin-poin pembahasan kita pada ayat ke-7 sampai ke-10 yang intinya bagaimana
pertama menegakkan keadilan pada keluarga kita, berhati-hati kepada potensi kecemburuan, karena bukan hanya berbuat makar dan tipu daya, tapi bisa berujung kepada apa? Pembunuhan. Ya. Dan ini waliyadzubillah, di era seperti ini, di akhir zaman seperti ini, kisah di mana seorang rela tega untuk sampai membunuh saudaranya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang menumpahkan darah karena urusan harta sangat banyak sekali, ya. Maka amalan yang satu ini harus mendapatkan porsi yang cukup, mendapat perhatian betul, terutama teman-teman yang memutuskan untuk menikah dengan saudara yang banyak, itu harus menyiapkan diri betul, Pak, ya. Apalagi kalau calon istri kita ini punya 13 bersaudara, punya tradisi selalu kumpul setiap pekan, karena ibu mertua saya itu 17 bersaudara, dan dulu tradisinya setiap hari Jumat wajib kumpul walaupun sudah berumah tangga. Jadi yang dari kampung jauh-jauh itu tetap setiap hari Jumat mesti ngumpul. Itu tradisi untuk, akhirnya tradisi ini coba saya terapkan. Anak-anak saya, karena kebetulan mantu saya dua-duanya dekat semua tinggalnya, ya pokoknya tiap hari Jumat pada subuh kudu ngumpul, yang ada di rumah kudu ngumpul, ya, nanti supaya mentradisikan. Ini bagian daripada mewariskan nilai-nilai silaturahmi, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian bahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.